Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda menyaksikan video daring perkuliahan Ekologi Administrasi. Dengan saya, Rabiatul Adawiyah Luberti, NIP 1911-143 dari kelas 4B reguler pagi. Pada materi Ekologi Pemerintahan dan Faktor Ekologi Administrasi. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ekologi pemerintahan. Ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga tinggi negara. Dalam ekologi, pemerintah ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. 2. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiahnya yang akan dipengaruhi ialah bekerjanya sistem alam, ekologi, dan antara lain lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia, karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk, cara hidup, berkelompok, penyebaran, dan menyesuaikan budaya dan seni dan lain-lain. Adapun tujuannya ialah letak negara dalam rotasi budaya dan bentuk daratan, bentuk air, kesuburan tanah dan mineral dan iklim, bentuk-bentuk fisik, ukuran wilayah negara. Yang kedua, sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. 3. Penduduk. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi manusia. Selanjutnya, faktor sosial yang akan mempengaruhi yaitu bekerjanya sistem alam ekonomi administrasi menurut Froh W. Rings. 1. Kondisi keadaan penduduk, keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. A. Dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik, dibutuhkan suatu pemerintahan. 2. Struktur sosial. A. Solidaritas mekanis yang masih banyak persamaan kerja di dalam masyarakat. B. Solidaritas organis, sudah muncul perbedaan masyarakat sebanyak mungkin. Misalnya perkotaan, masyarakat, polaritas, pekerjaan sangat banyak. 3. Sistem ekonomi di dalam suatu negara, yaitu A. Sistem ekonomi Pancasila. Pancasila artistik pertimbangan keluarga lebih diutamakan. B. Sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara, yaitu daya beli masyarakat, income masyarakat, peredaan uang, potensi sumber daya alam. 4. Ideologi. Ideologi adalah cara pandang membentuknya karakter pemikiran dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Adapun fungsi ideologi dalam masyarakat, yaitu fungsi interaksi, mempunyai kekuasaan untuk menyatukan perbedaan dalam pendapat masyarakat. 2. Fungsi sebagai penataan tujuan bersama. Dan adapun faktor ideologis sebagai berikut. Faktor geografis adalah jenis di dalam faktor alam yang mempunyai pemikiran langsung atau tidak langsung. Contoh, faktor penduduk adalah keadaan perkembangan atau pengurangan jumlah penduduk
pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Selanjutnya, faktor sumber daya alam. Sumber daya ini senantiasa ada dan tidak akan habis. Hal ini terjadi karena mengalami siklus sepanjang masa seperti matahari, udara, air laut, dan air. Selanjutnya, faktor ideologi merupakan ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sintesis sesuai dengan arah dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, faktor politik, diantaranya perebutan kekuasaan penduduk negara dalam urusan pemerintahan dan menyalurkan apresiasi rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya, faktor ekonomi, faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat dan mempengaruhi kegiatan usaha, contoh tenaga kerja dan karyawan, dan lain-lain. Faktor selanjutnya itulah faktor sosial budaya, ialah cara berkomunikasi, cara berpakaian, gaya hidup, dan sebagainya. Dan itu faktor yang terakhir, yaitu faktor kekuasaan militer, merupakan kekuasaan utama mempertahankan negara guna membangun dan memproporsikan untuk menghadapi ancaman militer tersusun dalam komponen utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.